توفيقه وامتنانه. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد. Kita melanjutkan di kitab Al-Fawaid di bahasan Al-Quran dan tafsirnya di bab yang ke-23 halaman 235, bahasan tentang penilaian terhadap manfaat dan madarat. Ini bahasan yang sangat penting sekali untuk menilai sesuatu itu baik atau buruk, disukai atau dibenci, itu nilainya dari mana? Mengukur bahwa saya suka ini, saya tidak suka itu. Apa mengukurnya itu dari mana? Saya suka, saya benci ini. Ini satu kaidah besar dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal muamalat, pergaulan kita dengan sesama, ya, dan juga berkaitan dengan hukum. Fadhal dibaca di halaman 235. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala, penilaian hamba terhadap manfaat dan mudarat. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah 216. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'aw wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah, karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Quran Surah An-Nisa ayat 19. A. Persepsi hamba bukanlah tolak ukur. Ayat pertama berbicara tentang jihad yang merupakan puncak dorongan amarah karena Allah. Sedangkan ayat kedua berbicara tentang pernikahan yang merupakan puncak dorongan hasrat biologis. Pada umumnya, seorang hamba tidak suka menghadapi jihad fisik karena ia takut dirinya akan dicelakai oleh musuhnya. Padahal jihad yang tidak disukainya itu adalah lebih baik bagi dirinya di dunia dan akhirat. Sebaliknya, ia lebih menyukai berdamai dengan musuh dan tidak berjihad melawan mereka. Padahal yang demikian itu buruk bagi dirinya di dunia maupun di akhirat. Nah, ini ayat yang pertama. Ya, di ayat yang pertama, Allah menjelaskan tentang syariat jihad yang dimulai syariatnya ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ketika jihad ini disyariatkan, tentu yang dimaksud jihad adalah berperang fisik melawan orang kafir dalam medan pertempuran. Ingat, perang fisik melawan orang kafir ini penting nih, di medan pertempuran. Ya. Ketika ini disyariatkan, tentu jihad ini adalah
syariat yang tidak disukai oleh jiwa manusia. Kenapa? Kenapa jihad tidak disukai oleh jiwa manusia? Dia tidak disukai oleh jiwa manusia. Dia harus berhadapan musuh, kesulitan, kemudian kebinasaan bagi dia, kematian bagi dia. Padahal apa yang tidak dia sukai, apa yang dia benci, itu sesuatu yang paling dicintai sama Allah. Faham? Nah, jiwa manusia sebaliknya, dia suka apa? Dia suka duduk berdamai dengan musuh. Dia senang itu, tenang, tentram, adem, ayem. Dia suka itu, berdamai dengan musuh, dia suka itu. Padahal hal itu dibenci oleh Allah. Jadi ngukur suka dan benci itu gimana sih? Nah, ini jadi pertanyaan kan? Ya, ngukur suka dan benci itu bagaimana tolak ukurnya? Lanjutkan. Demikian pula, terkadang seorang suami tidak suka kepada istrinya karena salah satu sifatnya sehingga ia pun memutuskan untuk menceraikannya. Padahal mempertahankan rumah tangganya bersama istrinya adalah jauh lebih baik bagi dirinya. Hanya saja ia tidak mengetahui hakikat ini. Nah, ini juga sama. Ini yang paling banyak terjadi di masyarakat. Bukan paling banyak lagi. Sulit untuk dihitung ini jumlahnya. Karena mereka melihat sesuatu yang dibenci oleh dirinya, ya, dibenci oleh dirinya pada diri suami, pada diri istrinya atau suaminya, lantas dia sontak mengambil keputusan, kami tidak ada kecocokan, kami akan cerai saja, putus saja. Langsung dia, seperti dia melihat sebuah makanan. Dia melihat makanan ini tidak dia sukai. Saya nggak doyan makanan ini. Maka sontak dia akan menjauhkan makanan itu dari dia, dari dirinya. Enggak, saya nggak mau. Begitulah hawa nafsu seseorang itu menilai. Ada sesuatu, ada satu atau dua atau tiga yang tidak dia sukai pada diri istrinya, yang tidak disukai pada diri suaminya. Sontak dia langsung memutuskan bahwa kami sudah tidak ada kecocokan lagi. Kemudian memutuskan untuk bercerai. Berarti menilai tidak suka di sini atas dasar apa? Apa? Nafsu. Ya, seperti makanan, minuman, pakaian, dan sebagainya. Rasulullah SAW mengatakan, la yafruq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Janganlah seorang mukmin laki-laki membenci seorang mukminah perempuan. In kariha minha khuluqan, jika si mukmin laki-laki tadi membenci dari diri perempuan tadi itu suatu perilaku, sikap, tutur kata yang tidak dia sukai, radhiya minha akhar. Masih banyak yang lain yang dia sukai. Faham? Ya.
Jadi membenci istrinya, membenci suaminya karena melihat 1, 2, 3 perilakunya, ucapannya, sikapnya yang tidak dia sukai. Padahal di sana masih ada banyak sekali perbuatan baik yang dia miliki. Tapi akhirnya dia melupakan itu karena hanya melihat 1, 2, 3 keburukan ini. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, jangan kalian membenci pasanganmu karena kalian melihat keburukan ini. Padahal dia masih memiliki sekian kebaikan yang banyak. Abdullah ibnu Abbas pernah mengatakan, jika istrimu memiliki banyak kekurangan, maka cukuplah kebaikan dari istrimu itu adalah ketika dia melahirkan anak-anak untukmu. Jadi inilah pandangan syariat Islam. Ya. Di meja ada 1, 2 makanan yang tidak disukai. Tapi di situ masih banyak makanan yang dia sukai. Kenapa? Seolah-olah seisi meja itu semua makanan yang dia benci. Nah, saya nggak mau. Lihat dulu mas, enggak saya nggak mau. Inilah hawa nafsu dalam menilai sesuatu. Paham Pak Bu? Ini yang terjadi. Ya. Jika manusia berpikir seperti ini terus, dia tidak akan bisa hidup dengan normal. Dia tidak akan bisa hidup dengan penuh kebahagiaan. Ya. Kenapa? Karena hawa nafsu menjadi pengendali dia. Ya. Na'udzubillah. Lanjutkan. Terkadang pula seorang suami suka kepada istrinya karena karena salah satu sifatnya, sehingga ia pun memutuskan untuk tetap berumah tangga dengannya. Padahal jika ia tetap bertahan dengan istrinya itu, maka keburukan yang menyertainya justru jauh lebih banyak. Hanya saja ia tidak mengetahui hakikat tersebut. Manusia, Ya, ada seorang ibu ditanya, Bu, kok bisa ibu bertahan dengan suami ibu yang seperti ini? Kasar, mulut, sikap kasar, luar biasa kasarnya. Jawaban si ibu ini adalah masa bodoh yang itu. Yang penting gue happy sama dia. Ini nyata ini. Ini nyata. Jadi dia suka sama suaminya karena sesuatu, kebalikan sama tadi persis. Kenapa? Mungkin karena dia, yang ini yang kisah nyata ini, karena dia dipenuhi semua kebutuhan duniawinya. Ya, mobil mewah dikasih, ya, pelesiran kemana-mana diikuti, semua kehidupan dunia dikasih, sehingga dia sangat sayang sama suaminya ini, sangat suka sama suaminya ini. Atau sisi yang lain, dia suka sama suaminya atau istrinya karena 1, 2 sebab, mungkin kecantikannya, mungkin kegantengannya atau apa. Akhirnya dia memilih untuk bertahan dengan itu. Padahal di balik itu adalah sebuah keburukan yang lebih parah dari itu semuanya. Dia nggak sadar itu. Nah inilah contoh kalau dia menilai kebaikan pula dengan apa? Dengan hawa nafsu. Yang pada akhirnya orang yang seperti ini pun tidak akan bisa hidup dengan kehidupan yang langgeng. Dia tidak akan pernah melihat taman di sekitar dia itu indah. Tidak akan pernah melihat.
Hari ini dia mengatakan taman di sini indah, tapi bisa jadi besok akan mengatakan sebelah sono lebih indah ternyata. Hari ini dia mengatakan buah ini manis, tapi besok dia akan mengatakan yang di sana jauh lebih manis. Begitulah orang tidak akan bisa hidup dengan tenang dia. Ya. Kenapa ya bisa demikian? Nah, ini kesimpulan yang di bawahnya. Manusia, sebagaimana yang difirmankan oleh penciptanya sendiri, adalah makhluk yang zalum, banyak berbuat aniaya, dan jahul, banyak ketidaktahuannya. Ini prinsip, pahami ini Pak Bu, jamaah sekalian. Paham ini, taruh di benak kita. Bahwa saya adalah sosok yang masih banyak memiliki kezaliman. Saya adalah sosok yang masih banyak melakukan kezaliman. Saya adalah sosok yang masih banyak kejahilannya. Saya bodoh, saya zalim memang. Inilah setiap individu di antara kita. Ya, jadi tidak ada di antara kita ini sosok manusia yang suci, tidak ada. Ya, tidak ada sosok yang suci, jamaah. Oke, kalau kita berprasangka buruk, memang dia banyak keburukan. Kalau Anda mencari kesalahannya, Anda akan menemukan 1000 kesalahan dia. Kalau Anda menceritakan keburukannya, memang dia memiliki apa? Keburukan, jemaah. Inilah kita. Inilah kita semua. Faham? Ya. Kalau kita memandang orang dengan keburukannya, lalu atas dasar keburukan itu kita membenci, maka semua orang akan memiliki apa? Apa? Keburukan. Terus sama siapa Anda akan hidup gitu loh. Saat saya mau cerai. Ini prinsip yang harus kita pegang jamaah. Bahwa kita ini sosok yang memang memiliki banyak kesalahan, kelemahan, kezaliman. Sebagai contoh, ya. Suatu hari saya duduk di satu tempat di bawah pohon. Lalu saya makan, waktu itu makan nasi pecel waktu itu jemaah. Ada suami istri yang menghampiri saya. Ustadz, mau konsul di sini boleh? Oh, silahkan kalau Anda mau dengan suasana yang begini, saya bilang. Gak apa-apa Ustadz. Ustadz berkenan, boleh silahkan. Di bawah pohon, rindang, enak, tapi bau sampah. Nah, bau sampah situ. Cerita, Ustadz, ekonomi kami kadang naik, kadang-kadang turun drastis. Di saat turun kami merasa begini, kami berantem di rumah, begini. Lihatlah. Ketika turun, berantem habis dia. Saya makan, tetap dia ngomong, saya makan pecel dengan enak. Selesai dia cerita, Mas, suasananya rindang Mas ya, Bu ya. Iya Ustaz, enak kan? Enak. Tapi di tengah keenakan, di tengah rindangnya suasana ini, nyamannya suasana sini, ada bau sampah di sini. Diam dua-duanya. Anda nggak nyaman di sini karena Anda enggak, saya nggak mau bau sampah. Anda membuang kenyamanan yang lain. Anda mau pindah kemana? Sana, panas. Kuat Anda duduk lama di situ? Enggak, Ustaz. Di tempat lain rame banget di sana. Mau? Enggak. Inilah hidup jemaah.
Kalau Anda ngelihat bau sampahnya tok, Anda akan pergi kemanapun hidupmu nggak nyaman. Karena akan pergi ke sana, ternyata di sana jauh lebih parah. Pergi ke sana lebih parah lagi. Terus apa yang dilihat? Jangan dilihat bau sampahnya. Lihatlah ini rindang. Dan apa yang ada pada diri saya, inilah yang lebih baik. Lupakan bau sampahnya. Paham Mas? Ngerti Ustaz? Selesai masalah? Alhamdulillah. Permisi Ustaz. Assalamualaikum salam. Inilah orang hidup. Ya, manusia ini zaluman jahula. Kita ini salah. Memang kita penuh dengan kesalahan. Terus ngelihat orang dengan kacamata kuda. Ya, semua kuda nanti Anda. Repot kita. Ya. Terus gimana? Kita tidak menikah dengan malaikat. Kita juga tidak menikah dengan bidadari dari surga. Kita ini menikah dengan sosok yang syarat dengan apa? Kesalahan, banyak salah. Kita menikah dengan orang yang banyak bodohnya memang. Itulah kita. Subhanallah ya. Lanjutkan. Maka dari itu, tidak sepantasnya ia menjadikan perasaan suka atau tidak suka, cinta atau benci sebagai standar dalam menetapkan bahwa sesuatu bermanfaat atau berbahaya. Akan tetapi, yang menjadi standar dalam menetapkan hal itu adalah perintah dan larangan Allah bagi dirinya. Allahu Akbar. Ini rumusnya nih. Ini rumusnya nih. Tidak sepantasnya menjadikan perasaan. Lihat kata-katanya. Perasaan. Ini kata-kata perasaan ini kata kuncinya. Ya. Ini kata kuncinya ini. Tidak sepantasnya menjadikan apa? Perasaan. Perasaan apa? Suka, tidak suka, cinta, benci. Apa? Standar dalam menetapkan bahwa sesuatu bermanfaat atau berbahaya. Jadi perasaan dijadikan tolak ukur untuk apa? Manfaat atau bahaya. Wah, ini nggak boleh itu. Ya. Lalu apa standarnya? Standarnya adalah hukum Allah. Ya, sudah hukum Allah. Maksudnya apa Ustaz? Terjadi kontradiksi tidak di sini? Tidak. Contoh dalam satu keluarga. Laki perempuan. Pasti akan terjadi banyak hal yang berbeda. Satu. Dua, perbedaan akan memicu perasaan. Dari sana akan lahir banyak hal yang disukai dan dibenci. Karena apa? Perbedaan itu terjadi muncul. Pasti ada. Oke. Lalu yang ketiga, ini berkaitan dengan apa? Ini berkaitan dengan apa? Muamalah keseharian seseorang. Ya, tidak berkaitan dengan hukum Allah, bukan. Ini tidak ada kaitan sama hukum Allah. Ini kaitan dengan muamalah keseharian orang. Lalu apa hasilnya? Hasilnya adalah yang keempat, jadilah orang yang memiliki apa? Sifat apa? Lapang dada, menerima perbedaan pada diri setiap orang. Maka hasilnya, goalsnya apa? Goalsnya
kita akan senantiasa tersenyum dan bahagia. Paham tidak? Paham? Bingung? Orang Ciamis kawin sama orang Betawi asli. Bedanya apa? Apa? Satu, makanan. Dua, apa? Cara ngomong. Yang ini kompor meleduk, yang ini nggak nyala-nyala kompornya. Ya kan, dinyalain kak bunyi-bunyi sama orang Ciamis, sama orang Solonya gitu kan, diajak ngomong, nggih monggo dipun dereaken. Aduh keburu angus, Pak, Bu. Iya kan? Ini orang Solo, yang ini orang Surabaya. Ambilin air, nggih suwene Mas Pur. Bener kan? Beda watak. Cara ngomong, perempuan ngomongnya ayam geprek, waduh, level 50, waduh, celtak-celtuk gitu kalau perempuan kalau ngomong. Terus apa? Kosakatanya kaya dengan kosakata kan gitu, perempuan kan dong 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 gitu. Laki-laki miskin kosakata, diajak ngomong diem. Bagi siapa? Ya siapa yang memandang. Berbeda, beda. Itu watak. Terus Anda melihat apa? Saya nggak suka ini. Saya tidak suka di sini. Terus gimana? Anda mau nikah sama siapa? Semua orang pasti akan berbeda dari diri Anda. Ya. Semua orang pasti akan berbeda. Jadi itulah mengukur suka, benci dengan apa? Perasaan. Ya. Ada seorang Ustadz, suami saya kasar banget. Saya nanya, Mas kerjanya apa? Saya usaha toko. Apakah semua orang customer Anda suka sama dia? Enggak. Lebih banyak mana customer yang nyenengin hati sama customer yang jengkelin, Mas? Lebih banyak yang jengkelin. Apakah kamu kasar, Mas? Setiap yang jengkelin kamu dia datang, kamu gampar, kamu maki-maki? Ya enggak lah, Ustaz. Kami tetap sambut. Terus kenapa sama dia tidak begitu? Ini juga perasaan. Kenapa terjadi perbedaan? Karena yang ini walaupun dia tidak disukai, tapi ada sesuatu yang dia sukai lebih besar dari itu. Apa itu? Fulus. Iya kan? Ya. Kenapa siswa itu, anak itu lebih dengar gurunya daripada mamanya? Kenapa, Bu? Kenapa apa? Kenapa? Nilai? Bukan. Kenapa? Karena gurunya kalau ngomong pakai kasih sayang. Sini, nak, duduk di sini. Mamanya, ayam geprek metu. Contoh dua. Kenapa anak itu lebih seneng sama kakek daripada bapaknya sendiri? Ayo. Sama kan? Bapaknya kompor meleduk. Kakeknya sini sama kakeknya. Diajak ngomong, diajak ini, baru dinasehati sama kakeknya. Kan gitu kan? Ini perbedaan, mah. Nah, nggak kelar Anda kalau menilai semua dengan pakai apa? Pakai perasaan ini enggak ketemu. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam konteks ini tentang perempuan berkaitan dengan laki-laki. Istausu bin nisa'i khaira
Wahai laki-laki, suami, berwasiatlah kepada istrimu kebaikan. Maksudnya apa? Lembut. Lembutlah kamu sama istrimu. Kenapa? Fa innahunna khuliqna min dil'in. Karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dil'i a'la. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk itu atasnya. Fa in dhahabta tuqimahu kasarta. Kalau kamu mau meluruskan bengkoknya perempuan, patah. Wa kasruha tolakuha. Patah itu yang dimaksud adalah cerai. Wa in taraktahu la yazalu a'waj. Tapi kalau kamu diemin, tambah bengkok. Serba salah. Di riwayat yang lain, lan tastaqima ala tariqah. Kamu wahai laki-laki tidak akan sejalan sama istrimu. Tidak bisa kamu sejalan sama istrimu. Gimana penjelasan para ulama? Al-Hafidh Ibnu Hajar menjelaskan di Fathul Bari, a'waja ma fi dhil'i a'la, tulang rusuk yang paling bengkok itu atasnya. Yang dimaksud paling bengkok atasnya itu adalah mulutnya perempuan. Itu paling bengkoknya perempuan itu adalah mulutnya dia. Diem dia, diam, tenang, adem. Paling bengkoknya perempuan itu mulutnya dia. Lalu Ibnu Hajar memberikan penjelasan lagi. Bengkok di situ perempuan. Oke, bengkoknya dia itu dalam konteks apa? Nah, di sini. Kalau dia bengkoknya, ini penjelasan nyambung di sini. Bukan berkaitan dengan perintah dan larangan. Bukan berkaitan dengan akidah, ketaatan, wajib dia sama Allah. Tapi bengkoknya hanya berkaitan dengan urusan apa? Biasa saja. Ibnu Hajar bilang apa? Anda tidak akan mampu masuk ke dunianya cewek. Tahu maksudnya apa? Biarkan saja. Anda masuk ke dunianya dia. Tidak bisa kamu mas. Tidak bisa. Laki itu pendek. Perempuan itu segini nggak cukup. Nggak bisa kamu masuk ke dunianya dia. Itulah. Jadi makanya Rasulullah SAW bilang apa? Jangan menilai sesuatu dengan apa? Perasaan. Karena Anda benci ini. Kamu tidak bisa. Karena memang semua begitu. Memang begini. Semua punya salah. Semua punya kekurangan, kelemahan. Nah, masalahnya kekurangan, kelemahan di sisi apanya? Kalau perkara-perkara mubahat, bawaan orok, wataknya orang, ya sudah biarkan saja. Jadi orang yang lapang dada, maka hidup ini akan indah. Tapi kalau itu berkaitan dengan masalah akidah, oh suamimu nggak sholat, meninggalkan perintah, melakukan dosa besar, ya. Istrimu nggak nurut, nusyuz, keluar dari ketaatan kepada Allah, keluar dari ketaatan kepada suaminya, wah ya ini baru mas, ya ganti apa daun pintunya, begitu sama bu, ya mending cari kuda jantan yang lain saja. Paham sekarang? Jangan mempermasalahkan dia minum teh pakai gula atau tidak. Dia minum teh pakai es atau tidak. Itu memang gayanya dia, ngapain kamu perkarain. Ya, terutama saya berpesan sama ibu-ibu yang sudah memiliki menantu. Ya, Anda yang punya menantu perempuan,
Saya tidak bicara Anda punya menantu laki, tidak. Anda kalau punya menantu laki, pasti menantu lakimu akan jadi raja di rumah Anda. Anda akan sayang sama menantu lakimu, benar tidak? Tapi kalau Anda memiliki menantu perempuanmu itu adalah ibarat ikan cupang. Tahu ikan cupang? Apa itu? Kalau sudah dekat, berantem. Tapi kalau jauh, tonton-tontonan. Ibu jangan, Ibu. Anda memperkarakan hal-hal kecil pada menantu perempuanmu. Ya, mulai dari pakaian, mulai dari apa itu lagi? Apa? Masakan. Dia nggak suka dengan masakan Anda. Gaya ini dan sebagainya, cara bersihin rumah, cara ngepel, hal-hal yang istilahnya rumah harian. Oh, ini bikin teh, ini bikin kopi, warna baju, dan sebagainya. Anda perkarain ini, Ibu. Wallah, sadis ini ibu-ibu ini. Mohon maaf, Ibu, ya bahasa saya ya. Karena banyak perceraian itu terjadi di sini, Ibu. Sangat banyak, Bu. Perceraian itu terjadi di sini. Siapa penyebabnya? Gadis 60-an ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan, Ibu, jangan, Ibu. Ya. Ini ungkapan hati saya. Dari apa? Banyaknya kasus yang terlalu sudah over, Bu. Saya pikir saya sendiri. Ya, saya pikir kasus ini terjadi pada saya, pada ibu-ibu yang datang ke saya. Ternyata kemarin ketika saya duduk dengan para ustadz-ustadz, dokter-dokter di Batu kemarin. Semua ustadz, benar, banyak itu. Satu lagi iya, satu lagi iya. Di sebelah ada Ustadz Syafiq, oh ini menjamur ini masalah ini. Jadi ternyata hampir semua ustadz mengalami kasus seperti ini. Apa itu? Ibu-ibu yang punya menantu perempuan. Terutama anak lakinya tunggal. Atau anak laki tertua. Atau anak laki bontot. Oh, habis, Bu. Kelar, Bu. Kasihan nih perempuan, Ibu. Anda perkarakan gara-gara dia nggak doyan dengan masakan Anda. Anda perkarakan gara-gara dia pakai daster warnanya nggak ada suka. Saya tidak ngarang loh ini. Ya, Anda perkarakan dia gara-gara dia mohon maaf pakai daleman yang warnanya Anda nggak cocok. Anda perkarakan dia gara-gara dia pakai taplak meja yang warnanya coraknya Anda nggak suka. Anda perkarakan dia gara-gara dia salah pakai spray. Anda perkarakan dia gara-gara dia telat bersihin kamar. Telat keluar dari kamar. Anda perkara ini nih, Ibu. Gara-gara dia menyajikan teh salah. Anak saya nggak suka teh, anak saya suka kopi. Cerai gara-gara ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus setelah itu muncul mulutnya yang kasar. Saya tidak ngarang ini, saya tidak ngarang. Ini mohon maaf, Ibu. Ya. Ini ibu-ibu ini yang punya menantu ini. Ibu jangan, Ibu. Kalau Ibu punya dorongan itu, mending Ibu tinggal sendirian, Ibu. Serius, saya tidak bercanda. Mending Ibu tinggal, jangan tinggal sama mereka. Suruh mereka tinggal di rumah sendiri. Jangan, Ibu, jangan, Ibu. Saya ngomong ini terang-terangan di depan Anda. Ini harus diperangi ini ibu-ibu begini. Untuk menyelamatkan apa? Rumah tangga, Ibu. Banyak sekali itu rumah tangga di sini ini begini kasusnya. Yang mulai yang miskin, yang mulai yang sedang, yang mulai yang kaya. Ini semua. Kasihan Ibu perempuan-perempuan ini. Dan yang lebih kasihan lagi adalah anakmu. Dia mau kawin sama siapa?
Dia akan damai sejahtera ketika dia berdoa, ya Allah cepetin mamaku mati. Ya, sampai satu kasus ibu ketika mamanya udah stroke, nggak bisa berjalan, nggak bisa diapa-apain, lumpuh, nggak ngerespon otaknya, di situ keluarga, Ustadz keluar, saya sudah bahagia sama suami saya. Kenapa? Mama saya sudah stroke, Ustadz. Saya mau ngomong apa? Ibu-ibu jangan ibu, waduh, bahaya ibu. Ya, memang kasus ini banyak didominasi kaum ibu. Ya, saya pribadi tidak menemukan ini pada diri seorang kakek. Nggak ada ibu. Kakek pun kalau nggak suka dia akan diem. Dia diem. Tapi kalau perempuan nggak suka nih, tambah tua tambah kenceng mulutnya. Mohon maaf ibu ya kalau saya ngomong terlalu vulgar bu. Jadi inilah, jangan mengukur suka tidak suka dengan apa? Perasaan. Perbedaan itu pasti terjadi. Jadi kapan kita suka nggak suka berkaitan dengan akidah dia, kewajiban dia, dosa-dosa besar. Nah di sini kita muncul tidak suka sama dia. Kita dengarkan azan dulu.
Coba lihat komentar penjelasan Ibnu Qayyim yang di alinea terakhir di halaman ini. Betul. Dengan demikian, sesuatu yang paling bermanfaat bagi dirinya secara mutlak adalah mentaati Robnya, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan sesuatu yang paling berbahaya bagi dirinya adalah berbuat maksiat kepada Robnya, baik secara lahir maupun batin. Inilah hadis Rasulullah SAW yang merupakan kaidah dalam bergaul. Apa? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik keislaman seseorang meninggalkan sesuatu yang nggak penting. Perbedaan sikap, perilaku nggak penting. Ngapain diri kita sibukkan dengan ini kok begini ya, anu ya, ini ya, ini ya. Kenapa kita sibukkan diri kita dengan itu? Harusnya yang menjadi kesibukan kita itu apa? Apakah saya sudah menjalankan perintah Allah? Apakah saya sudah meninggalkan semua larangan Allah? Kenapa saya sibukkan dengan warna baju, corak baju? Kamu itu sholat pakai ini ya. Loh, yang penting kan nutup aurat. Kenapa diperkarain bajunya? Ini contoh aja. Ya. Yang penting dia makan halalan thayyibah. Kenapa kamu perkarain jenis menunya? Fokuskan diri kita dengan apa yang menjadi perintah Allah, apa larangan Allah, sudah gitu. Sisi-sisi lain itulah perbedaan-perbedaan yang ada pada diri kita yang nggak perlu kita perkarakan. Makanya kita dilarang apa? Suudzon, tak boleh. Loh, kalau kita melihat sesuatu yang buruk, Umar bin Khattab bilang apa? Cari apa? Alasan baiknya. Kenapa dia begitu? Oh, kenapa menantu Anda nggak suka dengan masakan ini? Ya mungkin dia nggak terbiasa. Ya biar wajar. Mama, ini istrimu nggak suka ya sama mama ya? Loh, kok larinya ke sono? Apa hubungannya? Ya mungkin dia nggak terbiasa dengan masakan Anda. Dia terbiasa dengan rumahnya. Ini dunia baru gitu loh. Kenapa dia nggak mau bantuin mama? Dia benci ya sama mama. Lu urusannya apa? Kok ditarik-tarik ke sono gitu loh. Jangan disibukkan pikiran Anda dengan itu. Sudah pikirkan aja, saya sudah ibadah sama Allah, tidak. Saya tinggalkan yang haram, tidak. Saya sudah berbuat baik gak sama orang. Jangan nyari-nyari titik kesalahan orang. Suudzon, nyari-nyari kesalahan orang. Gak akan kelar. Inilah perintah Allah. Melihat yang gak cocok, ya cari alasan yang baik. Ini mungkin dia kan ini kali. Oh mungkin dia begini kali. Ya. Kalau lihat yang buruk, jangan langsung ditembak dia dengan pras, ditambahin lagi. Udah becek malah Anda guyur pakai air. Jangan. Cari alasan yang baik-baik aja. Hati kita jadi apa? Tenang, tentram, jemaah. Apa aja. Yang kedua apa? Jangan nyari-nyari kesalahan orang. Nggak penting buat saya. Mau nyari-nyari kesalahan buat apa? Ya. Kemudian yang ketiga, orang hidup itu mencari apa? Cari teman yang bisa saling bantu-membantu. Bukan hidup cari lawan. Orang nyari lawan berarti apa? Ya nyari kesalahannya tok yang tadi itu. Nyari kesalahannya aja. Kamu ini hidup cari lawan apa? Tidak. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai. Loh, saya juga kalau diberlakukan orang dengan cara begitu saya nggak suka, saya kesel, jengkel. Makanya jangan melakukan itu sama orang lain.
Inilah kaidah muamalah. Ya. Min husni islamil mar'i tarkuhu mala, yakni sebaik-baik keislaman seseorang tinggalkan apa yang tidak ada urusan sama bukan urusan saya, itu urusan dia. Urusan dia. Yang penting dia tidak melanggar hukum, sudah selesai. Kemudian berikutnya, jangan jadi orang yang berwatak mutaffifin. Wailun lil, apa mutaffifin itu? Beli kangkung minta bonus telur. Apa maksudnya? Nuntut orang berbuat baik sama dia. Ya, kalau perlu beli kangkung bonus telur. Ya kan? Nuntut orang untuk baik sama dia. Tapi giliran dia bakhil, medit, pelit, segala macam. Innalillah. Nuntut orang berbuat baik, tapi dia sendiri bau ketek gitu loh mas. Nuntut orang wangi, ini baik, santun, tapi dia sendiri kasar. Nah ini wail, binasa Anda. Nuntut orang untuk menghargai, tapi dia tidak nuntut orang untuk sayang, tapi dia tidak. Nuntut orang untuk santun, tapi dia tidak. Jangan. Ini hawa nafsu semua. Jadi pikirkan kita, fokus kita dengan apa? Perintah Allah dan larangannya aja, sudahlah. Hati kita ini tenang. Tapi sulit Ustadz. Ya memang sulit, memang nggak. Surga kan mahal. Jangan. Iya kan, ya harus kita usahakan. Ya, selanjutnya. Apabila seorang hamba mentaati dan mengabdi kepadanya dengan ikhlas, maka segala hal yang dibencinya akan berubah kebaikan. Allahu Akbar. Ini buahnya. Ini loh buah. Kalau kita memandang sesuatu itu dengan pandangan syariat, yang kita pikirkan apa? Bukan, enggak apa-apa, biarin aja Bu. Yang kita pikirkan apa di benak kita? Apa yang kita pikirkan? Sudahkah saya berbuat baik sama dia? Itu yang saya pikirkan. Bukan saya berpikir apakah orang itu sudah berbuat baik sama saya? Bukan. Paham? Paham enggak Mas? Ibu? Apa? Sudahkah saya berbuat baik sama? Artinya apa? Tidak nuntut sama orang. Jangan nuntut orang. Jangan memperkarakan orang. Dia begini, begini. Jangan diperkarain. Yang saya perkarakan apa? Apakah saya sudah berbuat baik sama dia? Saat itu kita akan melihat sesuatu yang tidak kita sukai akan menjadi senang. Karena yang kita lihat diri kita. Akan jadi nyaman. Buruk itu jadi baik nanti. Oh ya sudah, mungkin itu anunya dia kali. Ya sudahlah. Yang penting saya, ini orang sudah ada orang tua di sini ngambilin air minum, kenapa? Ya nggak ada sopan santunnya dia. Gimana sih? Ya sudah, mungkin dia ada apalah, ada. Anda aja yang bangun, apa sendiri. Susah. Gara-gara begitu terus rame di rumah. Nuntut. Lakukan aja apa yang bisa saya lakukan. Untuk orang, lakukan. Kenapa dia tidak? Mungkin dia belum paham, mungkin dia belum ngerti, belum diajarin. Diajarin berikutnya. Gak perlu diperkarain.
Faham jemaah? Maka sesuatu yang tidak disukai pun akan menjadi apa? Indah. Jadi yang dipikir adalah keindahan, maka yang buruk akan menjadi, kayak tadi saya cerita duduk rindang, ada bau sampah. Yang kita pikirin apanya? Rindangnya, ademnya, enaknya. Maka bau ini terasa apa? Hilang aja, sudah nggak kita gubris aja, sudah hilang. Karena memang hidup itu pasti ada sisi yang buruk, pasti ada yang buruk, sudah. Fadal, lanjutkan. Sebaliknya, apabila dia tidak mentaati dan mengabdi kepada Robnya, maka segala yang disenanginya akan berubah keburukan. Udah hilang, Mas. Ya, seolah-olah apa namanya? Ya, dibutakan mata hatinya dari kebaikan, sehingga yang dilihat itu hanya sisi apa? Kata pepatah apa? Semut yang jauh ya kelihatan ya, tapi gajah nggak kelihatan. Dia ada 1-2 keburukan yang nggak bagus, nggak cocok, ini yang dilihat. Kebaikan yang gede seolah-olah itu apa? Tertutup oleh dirinya. Kan repot bergaul sama orang kayak gini. Yang dilihat hanya apanya? Buruknya aja. Yang diingat apanya? Yang diingat bawa Tupperware 3 tahun yang lalu hilang. Wis itu aja diingat terus. Jadi berikutnya kalau bawa wadah lagi, awas hilang kamu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kapan hilangnya? Waktu itu 3 tahun yang lalu, anaknya belum lahir. Astagfirullahaladzim. Itu cerita, toge masih tinggi pohonnya, Bu. Awas asin lagi. Kapan Mas? Waktu itu asin. Ya Allah, sebulan yang lalu masa asin. Diinget-inget terus. Awas bantet lagi, telur lagi mahal. Ya Allah, kapan bantetnya bikin kue? Waktu itu, ya Ibu, telur masih 10.000, Bu. Masih diinget-inget aja. Dasar kalau nggak bisa bikin kue, jangan bikin kue, jangan telur. Astagfirullahaladzim, ini cerita zaman Belanda dulu. Masih aduh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus, jadi siapapun yang mengenal Robnya dengan benar, mengerti seluruh asma dan sifatnya, pasti akan mengetahui dengan seyakin-yakinnya bahwa segala musibah dan cobaan yang tidak disukainya mengandung banyak maslahat dan manfaat yang tidak terpikirkan oleh dirinya. Allahu Akbar. Kalimatnya ini indah semua ini. Kalau kita kenal Allah, maka sesuatu yang kita pandang itu buruk, sebetulnya itu cuma pandangan mata kita aja. Sebetulnya itu perasaan kita. Kenapa? Karena Allah tidak akan menurunkan sesuatu yang buruk. Kita melihat beda, ini kok begini ya, anu kok begini ya. Nah, ini Allah yang ngasih. Buruk tidak saya sukai, itu kan di mata saya, perasaan saya. Sebetulnya apa yang Allah berikan kepada saya tidak ada yang buruk. Kok bisa? Walillahil asmaul. Allah punya asma husna. Allah punya nama-nama, sifat-sifat yang baik. Berarti apa yang Allah berikan kepada saya baik. Sudah, nikmati. Terus? Bahkan terkadang kemaslahatan yang diperoleh hamba di dalam sesuatu yang dibencinya jauh lebih besar daripada kemaslahatan yang terkandung di dalam sesuatu yang disukainya. Faham? Terkadang kemaslahatan yang diperoleh hamba dari sesuatu yang dibenci jauh lebih besar daripada kemaslahatan yang terkandung di dalam sesuatu yang disukai. Paham? Benar. Di depan Anda
ada sirup. Oke? Terus di sebelah sini ada jamu pahit. Iya kan? Jamu pahit menurut perasaan kita, pandangan kita pribadi, enak apa tidak enak? Sirup enak nggak? Enak. Yang menurut kita enak, sirup ini sebetulnya apa? Penyakit. Nah, ini gula semua ini. Ya kan? Gula ini, Pak. Lem dari semua penyakit ini. Ya kan? Berarti apa yang kita pandang maslahat ternyata itu malah mendatangkan madarat. Tapi jamu yang kita lihat pahit, justru ini yang mendatangkan apa? Jadi memandangnya jangan pakai dari mana? Dari apa? Tadi pertama berkaitan hukum Allah, perintah larangan. Yang kedua berkaitan dengan apa? Ketentuan Allah. Ini sudah ketentuan Allah, sudah. Ketentuan Allah itu pasti baik. Allah kasih kita pekerjaan ini, aktivitas sehari-hari ini. Ya sudah, itu baik. Barangkali menurut kita itu tidak baik. Kenapa? Ya Allah takdirkan saya begini. Anda ditakdirkan untuk menikah dengan si fulan, si fulana. Menurut pandangan kamu ternyata kok begini. Ya sudah, itu takdir yang Allah berikan kepada kamu, menikah dengan dia, dengan ini, itu. Terus apa? Yakini bahwa ketentuan Allah tidak ada yang buruk. Yang salah apa? Pandanganmu. Kamu berpandangan bahwa semua itu kak berada di sebuah taman bunga, beraneka warna, wangi semerbak tercium di mana-mana. Mas, tangi, mas, subuh, mas. Udah subuh, bangun. Iya kan? Ustadz, setelah saya menikah 2 bulan, 3 bulan, kok ternyata istri saya begini? Ustadz, apa jawabannya? Selamat datang di dunia nyata, saya bilang. Begitulah. Ini sudah takdir Allah. Yakini takdir Allah itu pasti. Maka semua akan menjadi apa? Baik, akan indah. Selama prinsip yang pertama, kita sibukkan diri kita untuk apa? Taat sama Allah, bertauhid sama Allah. Fala takilni ila nafsi tarfata ain wa aslih li sya'ni. Yang ada doa yang lalu, ya Allah, hanya rahmatmu yang aku harapkan. Jangan serahkan semua urusanku sama saya. Jadi zalum, jahul, jangan serahin sama saya. Jangan ya Allah. Engkau yang memperbaiki urusanku semuanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya sama Engkau saya ibadah. Semua saya serahkan sama Engkau saja. Inilah tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Saya serahkan semua, tidak ada bisa manfaat madarat, sudah. Selebihnya ya itulah dunia. Ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang merah, ada yang putih, kan begitu kan? Ada orang suka yang paprika kuning, ada yang suka paprika hijau, iya kan? Ada yang suka sayur bening, ada yang orang Padang nggak seneng bening, semua disantenin. Ya begitulah. Ya, satu ustadz, nggak usah saya sebut, istrinya orang Jawa, dia orang Padang asli. Dari Padang, gimana itu? Udah terbiasa makan sayur bening, dia sudah terbiasa makan sayur bening. Ada seorang ibu-ibu, dia orang Jawa asli, gitu. Suaminya orang Arab, tulen. Akhirnya dia apa? Ya akhirnya dia melupakan sayur beningnya. Setiap hari makan masakan Arabnya. Waduh, ibu bisa lancar bahasa Arab kita ngomong. Jadi begitulah, orang harus apa? Menyesuaikan, menikmati pada akhirnya ya. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Pelajaran yang berarti buat
kita semuanya. Ini kaidah semua. Jangan mengukur, menilai baik dan buruk pakai perasaan. Kenapa? Karena perasaan saya pasti akan beda dengan perasaan orang. Karena saya dan dia pasti akan berbeda. Yang penting adalah ketaatan kita sama Allah. Yang penting ketaatan kita sama Allah. Musibah, apa yang kita nilai itu buruk, yakinlah buruk itu di mata saya, tapi di mata Allah tidak ada yang baik. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah tidak menyerahkan urusan kita sama kita, tapi Allah lah yang akan memperbaiki dan mengarahkan dan memberikan hidayah kepada kita. Wallahu ta'ala a'lam shawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ibu-ibu mohon maaf ya, jangan merasa dipojokin loh Bu. Ustaz nyalain kita melulu. Ada lagi, ada yang mau bertanya? Jadi kaidah ini bukan sama juga berkaitan dengan anak, ya, berkaitan dengan siapapun. Itu logika sederhana. Kita melihat orang di jalanan lalu lalang, kan banyak yang tidak kita sukai kan? Iya tidak? Hah? Gimana Pak Bu? Kita melihat orang di jalanan, apakah semua orang yang di jalanan itu kita sukai? Apa sikap kita dengan yang tidak kita sukai? Hah? Ya sudah biarin aja. Biarkan saja Mas. Apakah semua makanan yang dijual di jalanan, pinggir jalan itu Anda sukai? Tidak. Yang gak suka, ya udah saya gak beli. Yang saya suka saya beli. Tapi karena ini orang dekat saya atau sesama muslim, ya saya doain dia. Kan, ya sudah gak usah diambil pusing. Jangan sibukkan pikiran kita, hati kita dengan apa? Dengan perbedaan-perbedaan antara gula dengan garam. Iya kan? Ya. Ada yang mau ditanya? Ya. Alhamdulillah, nggak ada yang nanya. Bingung mau nanya apa? Ya. Ada sebuah cerita menarik. Ibu-ibu lagi ini cerita. Tapi ini yang membuat saya terinspirasi yang luar biasa nih Ibu nih. Mungkin pernah saya ceritain di sini atau di tempat yang lain. Yang jelas ini luar biasa. Ibu ini cerita, Ustadz saya tinggal sendiri. Rumah dia gede, rumah saya besar. Tapi saya tinggal sendiri. Dengan mbak saja di rumah. Ya, dengan mbaknya. Loh, kenapa Ibu kok tinggal di rumah sendiri? Anaknya kemana? Anak saya rumah masing-masing. Ada yang dekat sini, ada yang agak jauh. Kenapa? Enggak, saya enggak mau. Kenapa Ibu enggak mau? Saya sudah tahu arahnya kemana gitu kan. Kenapa Ibu enggak mau? Ustadz, saya ini kalau nyampur sama anak-anak, perasaan emak-emak ini enggak bisa saya tahan. Perasaan ibu ini enggak bisa saya tahan. Saya nanti mulut saya ini cerewet. Saya ini udah tua, tambah cerewet. Nanti saya kalau ke rumah anak saya yang ini laki, ini satu, ini saya jadi cerewet Ustaz. Kalau saya cerewet di rumahnya dia, nanti anak saya jadi berantem sama istrinya. Nanti dia berantem sama anak-anaknya. Sudahlah, saya tidak mau hidup ini menjadi benalu, masalah buat orang. Biar saya hidup sendiri, saya tenang, tapi saya tidak jadi masalah buat orang lain.
Masya Allah. Ini ada berapa orang kayak gini? Ya? Ada berapa orang kayak gini? Ayo ibu, luar biasa ini. Ini ibu yang berjiwa apa? Jiwa besar dia. Masya Allah ibu. Saya bilang ibu luar biasa ibu. Saya belajar dari ibu. Wah Ustadz jangan begitu. Saya justru mau nanya, sikap saya ini benar apa salah? Udah begitu masih nanya lagi. Kan? Allahu Akbar. Inilah. Ada di sekitar kita ini masih ada mutiara-mutiara dan berlian. Masih ada yang bisa kita jadikan apa? Contoh buat kita. Ya. Buat jadi contoh. Wa ja'alna lil muttaqina imamanya doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata, nyenengin hati karena dia taat ibadah. Wa ja'alna lil muttaqina, lebih dari itu levelnya, dijadikan apa? Suri tauladan buat yang lainnya. Ya, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.